Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kitab Taisirul Khalaq. Pada saat ini kita membahas tentang sifat al-ghurur. Yang dikatakan ghurur adalah sifat kebujuk. Kebujuk niku bahasa Indonesia tertipu. Ya, tertipu. Huwa sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Yang dikatakan al-ghurur adalah hati ini merasa tenang untuk menuruti segala hawa nafsu dituruti, padahal kebujuk tertipu. Ya, satu contoh, kalau sekolah tinggi, misalkan ya, tanpa dibarengi ngaji, seakan-akan menjanjikan hidupnya sukses, seakan-akan ya. Orang yang dikatakan sukses, adik-adik, itu yang sukses di dunia juga sukses di akhirat. Ya. Matinya husnul khotimah, itu baru sukses. Ya. Matinya su'ul khotimah, masih tidak sukses. Di akhirat mlebu neraka, berarti tidak sukses. Jadi dikatakan sukses itu orang setelah mati dia itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya. Makanya adik-adik, usahakan semaksimal mungkin ya pos kirane kita itu bisa sukses di dunia di akhirat. Yo sekolah sregep, ngaji yo sregep. Sekolah rajin, ngaji juga rajin. Dua-duanya harus imbang. Jangan sampai kita al-ghurur, tertipu. Ya. Sekolah dijos sampai gak karuan. Ternyata ngaji dikalahkan. Ngaji dilupakan. Adik santri ojo sampai seperti itu. Harus sama, imbang. Ya. Sekolah dijos, ngaji dijos. Pinter ilmu umum juga pinter ngaji. Insya Allah adik-adik termasuk sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Ini al-ghurur, pembuktian al-ghurur. Misalkan kita nguber umum, misalkan SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, kuliah S1 lulus, S2 lulus, S3 lulus. Ya. Ternyata gak sampai kerja dia dipanggil sampai Gusti Allah. Ya. Kadang si SMP wis dipanggil gitu. Kemarin sing peristiwa Kanjuruhan ono sing SMA, ono sing SMP. Sing SMP gurun sampai SMA wis dipanggil sampai Gusti Allah. Wis dipundhut mek gara-gara gas air mata tok. Tapi apa semua yang kena gas air mata itu mati? Enggak. Ada yang enggak mati. Si enggak mati, si untung si iso lanjut sekolah. Si meninggal ya udah mandek sakmono. Ngoten. Untung kalau berangkatnya tadi sudah sholat isya, wis mari sembah isya. Sing gurung sholat isya, terus Kanjuruhan mati. Allah karim. Nah, malaikat di kuburan itu sangar-sangar gede-gede, dempal-dempal, brewok-brewok. Siungnya malaikat mungkar nakir itu panjang itu. Makanya Gusti Allah digambarkan siung seperti siung macan seperti itu. Orang melihat macan pasti sangar. Malaikat mungkar nakir seperti itu. Nah, orang yang meninggal pasti jumpai dua malaikat ini. Ya, mungkar nakir atau basyar mubashir. Ada 4 malaikat. Mungkar nakir ini yang teko pada orang-orang sing banyak dusta, banyak dosa. Lek basyar mubashir lain. Ini 2 malaikat ini bentuknya beda. Enggak bersiung. Ya, jubahnya putih, orangnya yang ganteng. Berbentuk wujud manusia tapi ganteng, bahasa mubashir deh. Tapi sampean adik-adik santri yang ahli baca Al-Qur'an enggak usah takut ya, ojo wedi ambek mungkar nakir jangan. Kenapa? Nanti misalkan ditanya ambek malaikat, misalkan kan kita enggak tahu batas umur. Ya muga-muga panjang umur semuanya ya, jangan umur kabeh. Ojo sampai mati sik enom, ojo sik jauh perjalanan ya.
Makanya segala langkah harus dipikir dulu. Sama sing ahli baca Al-Quran, sampai ababian itu ditekan untuk hatam Al-Quran, itu beruntung sekali adik-adik. Karena nanti di saat malaikat mungkar nakir datang, takon, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita orangnya ahli baca Al-Quran, jaga sholat 5 waktu, aman. Kita ada yang mendatangi seseorang sing baunya harum, wajahnya ganteng, ya, perempuan wajahnya cantik, harum baunya, enggak pesing, enggak. Pesing bahasa Indonesia apa? Laceng, apa? Apa dulu? Laseng, enggak laseng, tak laseng, baunya. Soalnya malaikat itu gak ngoyo, gak apa, enggak. Lah itu ada orang yang mendatangi kita, wajahnya ganteng, kulitnya putih bersih, semuanya bersih, rijik, kita melihat pasti senang. Ya, bukan senang asmara, pasti menyenangkan. Seperti kalau melihat sampean sing seger, kelihatan seger itu, senang saya. Ya, beda ambek sing lesu, aduh, kukur-kukur tok ini, terus ambune laseng, baunya laseng, aduh beda. Ya, tapi tidak, insya Allah seger semua. Iki wis mari mandi semua kan, ya sudah kan. Iya, jangan sampai nggak mandi. Lah, orang yang datang ke sampean tadi barengi ngrewangi sampean jawab pertanyaan malaikat. Menrebuka di saat awake ket muni ngono tok ketik jawab kerepotan. Lah, ini orang sing berbau seger mah jawab. Nek takoni malaikat jawaban Allahu Rabbi. Allah Tuhan saya. Dibisiki sampean. Ya. Yuk, kan terjawab, tinggal jawab saja. Allah Rabbi, langsung ngoten. Lulus pertanyaan dulu. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Jelmaan tadi itu jawab. Nabi Muhammad nabi, Nabi Muhammad nabi saya. Aina kiblatuk? Mana kiblatmu? Ya, Ka'batullah kiblati. Seperti itu dijawab terus. Ambil orang sing jelma. Nah, ditanyakan siapa orang yang jelma tadi? Itu adalah Al-Qur'an yang kita baca setiap hari. Itu datang. Nah, ini beruntung adik-adik sing ngaji ngerti, untung. Ini semua nanti ada malaikat sing dampingi nanti. Ojo khawatir. Nah, kan orang sing semangat ngaji ya muga panjang umur. Saumpama ditakdir mati, matinya syahid. Mati syahid itu aman. Semua orang itu mendambakan mati syahid. Ya. Mendambakan mati syahid itu enggak kerasa. Masih sakit digigit nyamuk, ya mati syahid itu. Meskipun badannya brodol misalkan, meskipun badannya ngambang di sungai misalkan, atau terbakar misalkan, tapi kenyataannya mati syahid itu, ya, iku sik loroan dicokot nyamuk ya. Waduh, nyamuk cetes, ya yo. Sementara pernah dicokot nyamuk gak? Ya, opo ada sih nggak pernah dicokot nyamuk, ada nggak? Nggak ada. Nah, dicokot nyamuk itu loro. Cokot di gini, dus, kadang di sikil, waduh, kadang ngono ya sampai ngono. Nah, itu masih sakit itu, sik loran itu. Ya, kalau dibanding dengan mati syahid. Mati syahid bebas pertanyaan kubur, bebas. Begitu masuk kubur langsung diselamatkan oleh Gusti Allah. Rasanya orang yang mati syahid begitu masuk kubur, itu tidurnya seperti tidurnya manten anyar, kemanten baru, emang bro pernah kemanten baru, ono Israbi lagi. Waduh deh, kemanten baru itu habis sholat isya sampai subuh, rasanya sampai 10 menit. Nanti buktikan ya, Rizky buktiin ya, asli. Habis sholat isya sampai adzan subuh kok 10 menit, padahal nggak lapo-lapo. Mek saking nyekel pedil mek geraji, benakno dipan yo. Tong. Iki dipan iki waduh suwaye ganti, pakuke copot kabeh. Mek ngono tok, gak lapo-lapo wis. Mek cuma rasanya cuma sebentar aja. Nanti buktikan sampean kalau sudah dewasa, lek umure 25 tahun sing lanang, perempuan 20, 21. Nanti kalau sudah rahasia sing cilik api gak kalau sudah nikah. Nah, malam pertama hati-hati. Malam pertama
Ya gak lapor-lapor ya. Malam pertama itu rasanya sekedap sebentar. Mek diluk rasanya adik. Ya. Lu kok tahu Ustaz? Ya saya pernah. Manten baru pernah. Bojone sapa? Lah iku Ibu Irian iku. Iku bojone Ibu Indana iku. Bojone Ustaz ya. Pernah. Ternyata betul kata orang zaman dahulu. Oh ternyata bener kata guru-guru saya tadi. Orang sing malam pertama manten anyar iku rasanya sebentar. Lah orang yang mati sing oleh kenikmatan di alam kubur, sing matinya syahid, itu antara dia awal mati sampai yaumul ba'as, sampai hari kiamat dibangkitkan seluruh manusia, itu urusannya cuma sebentar. Itu sing oleh kenikmatan. Lah sing gak sembayang, waduh bendino mentol kabeh ini. Dua tadi dibokoli malaikat. Wah mau ayat dua su. Tadi loro kabeh. Tadi antara waktu mati dia dengan hari kiamat suwe rasanya aja suwe nih rek dino kiamat iki. Dikira dino kiamat itu lebih enteng daripada alam kubur. Padahal hari kiamat itu lebih berat. Jadi hari kiamat lebih berat siksaannya. Kenikmatannya pun lebih nikmat daripada alam kubur. Makanya dikatakan alam kubur bagi orang yang oleh kenikmatan itu seperti raudhatun min riyadil jinan. Ya. Kalau raudhatul jannah kalau dijamakkan bentuk jamak itu riyadul jinan. Jadi seperti pertemanan dari pertemanan surga. Ya. Pernah disaksikan oleh ulama sing ahli mukasyafah adik. Ya, alam kubur orang sing oleh kenikmatan itu ya, begitu dilihat ternyata di situ ada satu dipan yang agak besar, enggak terlalu siut, ya, rada luas dipane terbuat dari emas, berlian dipan. Saiki di omeh sampean opo ono dipan dari emas, ada enggak? Paling teko kayu ya. Atau teko pring mungkin. Atau mungkin enggak pakai dipan langsung kloso dibeber di lantai misalkan juga bisa. Tapi dalam kubur dipannya terbuat dari emas. Kasur empuk, lebih empuk daripada kasur dunia. Terus anginnya yang bertiup di dalam kubur itu angin segar, seger, nggak panas, ya nggak dingin. Rumputnya hijau. Loh, saya waktu duduk kuburan kok mek ketok ireng tok, Ustaz misalkan. Kok ketok lemah tok. Loh, itu kan alam dunia. Alam kubur lain, beda alam. Alam kubur ini itu kadang orang wong sing oleh kenikmatan, ya. Sama dibanding seluruh dunia ini kenikmatan dikumpulno, itu nikmatan alam kubur satu itu. Jadi lebih nikmat di alam kubur dibanding di dunia. Makanya gak ono ceritane wong sing mati kepengin balik nang dunia maneh. Sing wong sing oleh nikmat kepengin balik nang dunia maneh gak ada. Kecuali orang yang dapat siksa. Ya Allah, kula ni mbok balekaken diluk mawon nang dunia. Saya mau sholat, saya mau baca Al-Qur'an, saya mau sedekah, saya mau iktikaf. Dilu aja, kok andai saja saya diizinkan, saya mau hidup sebentar saja, saya mau beramal. Iku wong sing disiksa di kuburan ngoten. Ternyata udah terlambat. Batas orang bertobat itu sedang nyawa berada di tenggorokan ini. Itu adik-adik. Jadi sebelum nyawa di tenggorokan, ayo kita bertobat. Ayo sing tekun ngaji, ayo sing semangat ngaji. Jangan sampai kendo. Ya seperti ini enak santri ini. Ada santri berapa santri banyak yang senengi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sela. Lu kok mojok. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Sekitar 40 santri hadir malam ini. Kurun nek ngarep niku. Itu suatu kebanggaan. Kok setiap hari seperti ini? Bahkan kata saya kemarin ada adik santri yang iso nggawa satu orang maneh. Setiap satu orang nggawa maneh si jingkas dijak ngaji. Ayo ngaji nengenku ayo ngono. Sekirane ono sing senden nek mburi ngono. Tapi gak mek wong telu tapi senden kabeh nek mburi ndak. Masih full ngene iki lho, iki seneng iki. Lu full sampai senden. Tidak perlu seperti itu adik-adik. Mengajak kebaikan awal dari siar sampean seperti itu. Ayo melok ngaji aku ayo. Ayo sergap ayo seperti itu. Nah ini. Jadi sekali lagi balikan pelajaran santri jangan sampai kebucuk ya hidup di dunia ini. Ya, sing pasti aja.
Terusane wa huwa nau'ani ghurur al-kufri alladzi istarau hayatud dunya bil akhirah. Nah, ghurur itu ada dua macam, Adik. Yang pertama adalah ghururnya orang sing ahli kufur. Ghurur kebujuknya orang-orang sing kafir. Orang sing nentang nang agama Gusti Allah. Mereka mengira kehidupan dunia ini lebih nikmat daripada akhirat. Bahkan kata mereka, habis mati orangnya ya wis ya. Ono sebagian yang mengatakan ada reinkarnasi. Reinkarnasi itu wonge hidup maneh tapi balik bayi maneh, ngulangi dari awal orang satu. Dalam syariat Islam satu orang yo nyawai situ wis. Nanti kalau sudah meninggal yo ganti yang lain. Apa termasuk nyawa kita anak itu? Enggak, mereka punya nyawa sendiri-sendiri. Misalkan zaman dua anak 5, itu nyawa dewe-dewe 1, 2, 3, 2 nyawa 1, 1. Ya, gak mungkin nyawa kita mau dibagi langsung 5, enggak. Jadi reinkarnasi itu dalam Islam gak ada. Cuma mulai sekarang, mulai si awal, mulai si dini, adik-adik santri biasakan, sering saya mengatakan seperti ini, biasakan jadi orang baik. Biasakan jadi santri yang bagus, yang baik, tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya, latihan. Kan tak latih teman zaman salaman pakai 2 tangan ambil guru nih, ambil ustadz. Itu memang saya latih seperti itu. Besok sampean anaknya gak jauh beda. Pasti seperti itu anaknya sampean besok. Ya, kalau punya murid, muridnya juga seperti itu. Ya. Jadi semuanya itu akan kembali pada kita. Saiki zaman sergap ngaji, besok aneh seperti itu, nggak jauh beda. Nah ini, kenapa? Karena setiap perbuatan apapun itu pasti akan ada balasannya. Yang baik dibalas baik, yang nggak baik dibalas nggak baik. Ya berkorong. Iki aku ketik ngomong bahasa dewasa, aku khawatir ada cilik yuk lulus SD rapi. Lulus MI nikah, yang tak khawatir nang ngono iku. Khawatir mariki ketok masih tunangan pisan. Tadi yang pertama seperti itu adik-adik. Ya, jangan sampai mengira bahwa kehidupan dunia itu lebih baik daripada dunia. Fa minhum man sakana ila dunya wa zuhrufaha wa ankarul ba'as. Sebagian dari mereka, dari orang yang kafir itu, mereka sangat tenang, sangat anteng dalam kehidupan di dunia dan perhiasan dunia. Bahkan mereka mengingkari kalau besok itu nanti ada hari ba'as, hari kebangkitan. Ya, makanya rukun iman itu iman pada hari akhir. Harus percaya bahwa nanti itu ada yaumul ba'as, hari kebangkitan di mana seluruh umat manusia di bumi dibangkitkan sampai Gusti Allah. Kan pada saat itu wah pentek ya. Yang namanya hidup itu mati semua. Allah sendirian, lalu Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, ya, memerintahkan tangi dhisik. Malaikat Israel tangi. Nah, sekarang malaikat Israel, kamu cari makamnya Nabi Muhammad. Malaikat Israel bingung kata golek nanti aku iki. Sedangkan dunia pada saat itu sudah hancur entek, lebur, ya. Lautan enggak ada, daratan wis roto wis. Enggak ada lagi ya kehidupan. Ya, kate golek nanti. Nah, akhirnya datang Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad muncul. Tengok dalam bumi muncul. Langsung bentuk Kanjeng Nabi Muhammad sing asli. Ya. Yang ditanyakan Nabi Muhammad siapa? Ya. Bukan bapaknya, mana bapak saya bukan. Bukan bojo istrinya, bukan ibunya, bukan anaknya. Aina umati, ya, mana umat saya? Malaikat Israel, mana umat saya? Jadi pertama kali takokno itu umatnya Rasulullah pertama kali. Itu Rasulullah yang pertama kali nanti dibangkitkan dari alam kubur sebelum lainnya dibangkitkan setelah malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Katakan Kanjeng Nabi, kata Ustadz Fandi dulu, ya, dalam sebuah hadis dikatakan malaikat Israel itu malaikat yang paling cilik dewi, ya, paling kecil sendiri,
Bukan berarti malaikatnya enggak. Malaikat paling kecil ukurannya malaikat Israel. Ya. Cilik malaikat Israel kok umpama lautan ini disuntik nang rambutnya enggak teles. Iku paling cilik dia. Lautan dunia itu disuntik nang rambutnya malaikat Israel. Iki rambutnya enggak teles. Enggak kuta. Berarti gedean malaikat tapi dunia ini. Iku paling cilik. Ya kan kalau kita bandingkan dengan gedene malaikat Jibril, enggak ada bandingannya. Ya, malaikat Jibril adalah kepala dari para malaikat. Sangat besar. Makanya Rasulullah pada saat berada di Gua Hira pertama pernah bertemu malaikat Jibril dan bentuk yang aslinya. Rasulullah menggigil, ademen, wah Allah, wedi Rasulullah. Kok ada makhluk sebesar ini? Kok wedi itu menahan malaikat Jibril. Langsung dikemuli ambek istrinya. Istri Nabi Muhammad adalah, siapakah istri Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Siapa? Istri setia, kan? Ada kan? Aminah itu ibundanya. Bahkan Rasulullah ini lebih mulia daripada seluruh makhluk sealam semesta ini. Struktur pembuatannya Rasulullah itu enggak sama dengan Nabi Adam AS. Kalau Nabi Adam AS dari tanah liat lempung, tapi kalau Rasulullah min nur dari cahaya. Jadi beda, enggak sama dengan manusia biasa. Makanya kalau kita lihat para habaib kok bercahaya wajahnya, kok gandeng-gandeng, kok seger-seger seperti itu, karena mereka adalah dzurriyyah Rasulullah, anaknya Rasulullah. Jadi orang-orang kafir itu enggak percaya bahwa nanti akan datang hari kebangkitan. Mereka enggak percaya. Satu catatan, setelah Yaumul Ba'ats, setelah hari kebangkitan, itu manusia seluruh alam semesta mulai zaman Nabi Adam sampai akhir dikumpulkan dalam suatu tempat sing padang, gak ono pinggirane. Roto gak ono gununge, gak ono jurange. Padang. Ya. Nah, di situ sama eling-eling ada ya. Tanah yang semula rata itu merekat jadi dua, rengat, retak. Dari tengah-tengah nanti akan muncul, eling-eling ya besok ya, akan muncul ular yang sangat besar sekali adik-adik. Ular niki panjangnya dari Malang sampai Lumajang ukurannya. Malang Lumajang, besar dik. Kalau sekarang gak tergambar seperti apa, kayak apa, bagaimana siungnya, bagaimana enggak, besar. Beruntunglah mereka sing sholatnya gak pernah kosong, sholatnya sing gak pernah tertinggal, beruntung. Mereka yang gak sholat, ini berat pada saat itu, karena ular ini langsung mencari orang sing gak sholat, terus keliling-keliling. Gak sholat caplok, gak sholat caplok. Setelah habis, baru mereka itu langsung dibawa ke neraka jahanam langsung. Ya, orang gak sholat itu masuk neraka jahanam langsung. Gak usah ditimbang, gak usah lewat siratal mustaqim, langsung nang neraka jahanam. Itu orang gak sholat. Makanya sering pengajian nih, ya, ninggalkan satu sholat sama dengan daftar neraka jahanam 30 tahun. Ya, ini ada dek jangan sampai ninggal sholat. Mulai kecil pokok krungu adzan langsung sholat, krungu adzan langsung sholat meskipun di rumah sendiri. Ya, pakai baju yang bagus, sarung sing suci, pakai minyak wangi, sing brengosnya dicukur. Ya, kalau sing brengosan lagi paling Mas Indra brengosan, Mas Rofiul brengosan. Tadi begitu zaman krungu adzan atau takhim, salat wasal mu'arik, adik-adik, ini persiapan untuk sholat. Kalau pada saat itu di kelas, misalkan ada program sembahyang duhur, misalkan berjamaah di kelas, maka ikuti jamaah. Ojo nyelintung, ya, waktu jamaah kita melayu, metu nang pager, sing kita ndek mburi mbek lungguh, ambek mangan es, misalkan ojo. Ikutlah berjamaah. Gitu. Seperti ada adik sebagian ini sing sergap jamaah iki iso ke jamaah. Iku bertahan iso. Sampai tinggal sholat.
Ya, meskipun itu sholat sendirian. Cuma utamakan jamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu pahalanya dilepatkan 27 kali. Nek sholat sendirian, pahalanya cuma satu. Itu kalau diterima bagi Allah. Satu kalau diterima. Kalau berjamaah, lain. Berjamaah itu satu nggak diterima, satu terima, semuanya diterima. Misalkan seluruhnya nggak fasih Al-Qur'ani, ada satu yang fasih Al-Qur'ani, seluruhnya diterima. Misalkan bacaan nih kan sing fasih dalam satu jamaah kan fasih belas. Barisannya lurus, wis diterima insyaallah. Iku enak berjamaah. Makanya utamakan sholat jamaah minim 2 orang. Sampean ambil ibu sampean ambil adik minim. Ya. Aja sholat dhewean, aja kecuali darurat. Ya. Minim 2 orang antara imam dengan makmum. Misalkan ayah ono di omah, ayah, ayo melok aku di jamaah. Jamaah ambek aku ngono, dijak jamaah. Ono ibu jamaah ambek aku dijak. Ya, jangan sholat sendirian. Aja sampai tinggal sholat. Jadi yani wa minhum man itarasa siyadati fid dunya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. Isjab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.